بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات قطب البداية والنهاية خليفة الله في خزين الأرض والسماوات وعلى آله وصحبه ما دامت السادة والقادة صلاة تفتح لنا بها أبواب الخيرات والسعادة في دار الدنيا وفي دار المعاد وبارك لنا بها في عمرنا وبرزقنا في أولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وتنشنا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات يا ولي الحسنة وقاضي الحاجات. قال الحبيب عثمان بطوي رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Sama, sifat yang wajib pada akal ada pada zat Allah Ta'ala, diantaranya adalah sama. Sama artinya mendengar, maka mustahil tuli. Wajib Allah, wajib pada akal. Maksudnya akal kita yang sempurna kada menerima kalau Allah itu dikatakan tuli. Maka wajiblah secara akal bahwa Allah itu bersifat sama, yaitu mendengar. Maka mustahil tuli. Akal kita yang waras menolak kalau Allah dikatakan tuli. Dalilnya firman Allah Ta'ala, wallahu sami'un alim. Artinya bermula Allah Ta'ala yang amat mendengar dan amat mengetahui. Itu dalil nakli yang tertulis dalam Al-Quran. Kalaunya dalil akli, dalil akal, itu sangat masuk akal, sangat logika benar. Apabila Allah dikatakan bersifat sama, karena sangat kekurangan apabila Allah sebagai Tuhan yang kita sembah tutulian kadahakun kita misalnya berisi hendak berumbungan berjalan kemana misalnya, ada seikung yang memimpin itu tulian ngalih benar. Nah, apalagi Allah Ta'ala. Jadi kalau Allah Ta'ala dipadahkan kada mendengar, itu kada masuk akal. Kada masuk akal. Sebab Allah Ta'ala ini sebagaimana sudah kita yakini, sidin yang menjadikan segala sesuatu, sidin yang menolongi segala sesuatu, sidin yang memberi rezeki segala sesuatu, sidin yang menjaga segala sesuatu. Nah, komplit pekerjaan Allah Ta'ala itu. Lalu dikatakan sidin kada mendengar tutulian, kada masuk akal. Nah itu, jadi itu kada usah terlalu kita bahas akal. Secara akal jelas sudah Allah Ta'ala itu maha mendengar. Nah cuma kayak apa cara Allah mendengar itu mukhalafah lil hawadis, kada sama dengan makhluk. Kalau makhluk mendengar dengan alat pakai telinga, Allah kada. Kalau makhluk pendengarannya terbatas, Allah kada. Kalau makhluk pendengarannya bisa jelas, bisa kurang, bisa nampak, Allah kada. Kalau makhluk itu yang didengar hanya suara, Allah bukan hanya suara, bahkan benda pun didengar. Kenapa bisa kayak itu? Ya karena pendengaran Allah maha sempurna, kada ada yang membatasi. Nah jadi seluruh yang diketahui oleh Allah, nah sekarang adalah yang lain dari yang tidak diketahui oleh Allah, kada ada. Nah, seluruh yang diketahui oleh Allah didengar oleh Allah. Seluruh yang diketahui oleh Allah didengar oleh Allah. Pertanyaannya, adakah yang di luar dari pengetahuan Allah? Kada ada. Maka seluruhnya itu didengar oleh Allah dengan sangat jelas. Dengan sangat jelas. Kalaunya kita berucap didengar. Kada berucap pun di hati aja didengar juga oleh Allah Ta'ala. Bahkan yang lebih dalam lagi dari hati lagi didengar juga oleh Allah Ta'ala. Nah, kada ada yang terlindung dari pendengaran Allah Ta'ala. Nah, ini yang penting kita perhatikan. Jangan sampai kita model kayak mahayal-hayal. Kayak apalah pendengaran Tuhan ini aja. Saku ganal, saku luang telinga sidin jangan, ini sudah tersalah nih. Hati-hati nang gitu. Ini termasuk salah haram hukumnya nang gitu. Kada boleh kita memikir-mikirkan nang kayak apa cara Allah Ta'ala mendengar.
Nah, kadada yang tahunya kayak apa cara Allah Ta'ala mendengar, melainkan Allah itu sendiri. Nah, itu kadada yang tahunya melainkan hanya Allah. Cuma kita wajib beriman Allah itu bersifat mendengar, bersifat mendengar. Nah, yakin sudah kita. Maka sambungannya lah, maka patut, arti patut itu seyogyanya, seharusnya bagi mukmin yang sudah beriman, mu'taqid dan sudah yakin, beisi i'tiqad bahwa Allah itu maha mendengar, bahwa ia, nah ini penting benar, ini adabnya yang penting, bahwa ia takut berkata yang haram, takut berkata yang haram, sebab karena Tuhannya amat mendengar akan segala perkataannya adanya. Jadi adab, apabila kita sudah yakin Allah Ta'ala mendengar, adab kita tuh menjaga muntung dari perkataan-perkataan yang haram. Perkataan yang haram tuh banyak, menggibah orang, ma'adu domba. Adu domba itu nanti anjur atar aja kita, kahulu lain, kahilir lain, sehingga orang yang dihulu dan dihilir bekalahian, bahuwalan. Tamasuk juga dosa muntung mahina orang, merendahkan orang, atau kadada pang suaranya tapi ekspresi aja berusaha muntung juga napa nih tuh mangulibi. Nah, bila muntung menatakulibi nang itu berdosa juga muntung walaupun kadada suaranya mangulibi, sakit hati orangnya dikulibi. Dia melihat muah kita takulibin nang itu, padahal cakap kita baca ramin kada baik lalu muah yang takulibin itu cakap baca ramin sakoto. Nah, yang cuma sudah hirang ada bungas pulang, misal aja bang lah. Nah, yang bungas kin takulibi kada bagus lalu, apalagi sudah ada bungas katujut pengulibian pulang, lawan pulang mon pengulibian ini pian resep awit tuha, resep cepat tuha. Jadi mon hendak lakas tuha model kayak padahal umur 20-30 aja tapi kelihatan orang kayak 70-80. Nah itu mungkin amalannya pengulibian, mungkin bisa juga bang kada. Nah, jadi jangan sampai muntung kita memandir perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Sebab perkara yang diharamkan oleh Allah itu bila diucapkan oleh muntung itu ada catatannya. Mun kita kada bertaubat, wafat, meninggal dunia kada sempat bertaubat, ada siksanya di akhirat. Ada siksanya. Amun kada bertaubat. Nah, apabila kita berucap yang diharamkan dan itu urusannya dengan makhluk, kayak menggibah misalnya, nah ini taubatnya paksa kita minta halal lawan makhluk nih, minta halal. Misalnya orangnya itu berdiam di kutub utara, nah jauh bener loh, pian sambati orang nih yang kada bagusnya, wajib pian tuh ke kutub utara Tuhan, adalah rugi ungkos. Kalaunya masih di Bapalangkan ini kita datangi, kita minta maaf, minta rila pernah menyambat pian. Nah kayak itu. Bila yang cagar jadi hual, tulis saja di kertas, aku pernah menyambat pian ini ulun minta rila minta maaf. TTD adol aja. Nah betulis naran jangan hamba Allah aja. Mun betulis naran sia-sia ketahuan orangnya. Ini mun cagar yang jadi bahualan. Sebab mun kita terus tarang bisa tempeling siden. Nah, kada kawan kayak ini. Jadi tulis saja kertas. TTD hamba Allah yang mengakui kesalahan. Nah, kayak itu caranya. Jadi yang membacanya terharunya, kumaapakan dia. Nah, itu masalah muntung. Sebab bila kita berucap Tuhan mendengar. Apabila yang haram, supan kita lawan Allah. Nah, sedangkan oleh para ulama memadahkan itu bagi kebanyakan umum lah. Umum itu artinya wajib seluruhnya, umum narannya. Nah, ada juga yang khusus, lebih dari umum, khusus narannya. Kalau kita murid, ini harus lebih dari umum. Jangan sama lawan umum. Kita nih tolib misalnya, penuntut ilmu, atau murid, orang yang berniat bersungguh-sungguh mengamalkan ilmu, murid narannya. Murid ini levelnya tertinggi daripada tolib. Kalau talib itu mencari ilmu, menuntut ilmu. Kalau murid sudah berpikir hendak mengamalkan ilmu.
secara serius murid narnya. Nah, dua orang ini, thalib dan murid, ini harus berbeda dengan kebanyakan orang biasa. Bukan hanya yang haram yang dia hindari dari mulutnya, tapi pun yang perkataan-perkataan yang kada jadi bares, jadi pahala kada, jadi bares kada, jadi duit kada, berdiam aja kalau bisa dipandir. Nah, itu seorang murid. Walaupun kada haram, kada berdosa, tapi ini kita lihat, kita hitung-hitung kada jadi bares, kadosa. Jadi liur basih aja, kadosa. Jadi pahala kada juga. Pamandiran dolar seorang bisa duitnya tapi ada. Pandiran kisah ekonomi juga kisah apa-apa kah? Atau sia-sia narnya, kadosa. Pandir yang sia-sia, dudukan, apa-apa kan yang dipandir, mulai dari kisah artis, kisah apa-apa seluruhnya pandir aja terus sampai politik, budaya, ekonomi, keamanan. Nah, pandir aja terus. Nanggawian seorang membica apa gunanya gitu. Nah, ada sesuai lawan keadaan. Nah, itu sia-sia narnya. Jadi kita hitung-hitung, kalau nya kada jadi baras, kada jadi pahala, kada jadi duit, kada usah dipandir. Baik berdiam aja. Nah, pagarang mudaratnya banyak juga sekalinya, walaupun kada sampai ke akhirat mudaratnya, tapi banyak. Pertama dulu, nah mudaratnya kita tuh jadi pengulir beribadah. Satu dulu, gara-gara banyak pandir. Jadi pengulir beribadah. Kalau nya penuntut ilmu, jadi pengulir belajar. Asalnya rajin mutalaah, tapi karena banyak pandir, lalu kulir mutalaah. Habis tenaga tak kepandiran. Imbah nintu pulang kina semangat nintu lemah dalam beribadah. Kulir lemah semangat pulang. Batu pindah kayak menggaring ya. Pindah lamah aja gulu. Padahal karasa yang bawah tuh. Cuma gulu pindah lamah nah. Kenapa? Ibang tadi bawaannya hendak guring aja terus. Pindah lamah yang karas itu bang, yang wahid sebutin itu bang yang karas, yang lain tuh lamah. Nah, pindah kulir, ya pindah gegaringan juga gara-gara banyak pandir. Nah, imbah itu pulang nah. Ini yang kita kadahakon di dunia nih, rezeki seret. Nah, itu seret itu bahasa apakah? Rezeki kada lancar. Nah, pian misalnya berdagang, mun handak pian usaha bangkrut, ayo aja banyak berpandir pian. Walaupun kada haram, pandir aja terus. Cagar kada rame itu dagangan begini. Jadi jangan terlalu banyak berpandir sebab mengurangi kelancaran rezeki orang banyak berpandir. Ini makanan ini berutan orang makanan. Ada yang menyuap sekali suap genggamannya ganal. Lambat saja tapi sekali genggam ganal. Ada yang seikung kawan pulang halus saja cuma racap. Oh. Halus saja suapan cuma racap. Nah, tak kumpulan ada seorang ini pandir aja terus. Yang kawan ini bertambah seorang yang ada belum habis. Pandir aja terus. Kada tersuap-suap. Nah, jadi ujar ulama bahari, banyak bapandir yang sia-sia mengurangi rezeki, ketahuan di situ. Orang sudah parak 2 piring, seorang sapiring belum habis. Nah, artinya kada berrezeki naranya. Kada tersuap-suap gara-gara banyak pandir. Coba kita diam-diam aja suap. Berdiam aja, soalnya 3 piring sudah. Nah, ya kalau orang saruan tuh jangan banyak kisah. Nanti kan orang banyak saruan tuh banyak kisah kada tersuapnya. Yang si kuni dibuncur diam aja lah ini Pak. Andaknya pulang kopiah di lintuhut ini aja. No aja. Nih si kung pulang belum nih aja. Orang sorong pulang, padahal sawinya jeung makan. Nah, jadi pekerjaan ucapan yang diharamkan efeknya di akhirat mun kada bertaubat. Ucapan yang kada haram tapi kada jadi baras, kada jadi pahala, efeknya di dunia. Kita termasuk orang yang kada dimudahkan oleh Allah Ta'ala bila banyak pandir. Nah, maka patut bagi mukmin mu'taqid bahwa ia takut berkata yang haram sebab karena Tuhannya amat mendengar akan segala perkataannya adanya. Nah, itu jelas saya sudahlah. Nah, lalu timbul pertanyaan. Ada perkataan yang terucap dari mulut seseorang yang Allah itu benci mendengar. Benci. Nah, artinya bila benci ini hampir-hampir haram, sudah jelas haram sudah.
benci aja kita. Orang tadi dibenci oleh Allah. Apa itu? Mengadu-ngadukan kesusahannya kepada makhluk. Nah, bila juga ada garing bakisah katujuh lawan makhluk. Bila ada juga karena musibah bakisah katujuh lawan makhluk. Katujuh mengadu-adu kisah kasakitan hidupnya kepada makhluk. Allah ada katujuh. Bahasa orang hulu sungai, marista akan nasib. Pernah lebih mendengar kata-kata marista? Nah, marista, ada kawan dudukan bapandiran aku ini seminggu sudah najam makan tapi karuan makan berkisah. Ada kawan tatamu dudukan bapandiran aku ini bangkok aja paha yang mana yang bakat tengah aja. Hendak menyambat ninto ngalih bakas disangat yang anu salim bada, tapi yang salim bada lah. Salim badan itu kayak binatang yang buas juga. Punya diikutnya bangkak tuh bang. Nah, paha diikutnya jadi bangkak paha. Kebetulan yang diikutnya ninto. Nah, paha aku bangkak nah aja. Diikut salim bada bakisah. Kada bada lawan makhluk. Katujuh bakisah mengadu-adukan kada nyamannya seorang itu. Nah, katujuh dikisahkan itu termasuk orang yang dibenci oleh Allah. Kenapa orang yang berkisah-kisah ninto dibenci oleh Allah? Karena inya menampakkan kada sabarnya dirinya. Karena inya menampakkan bahkannya mau berubar atau membibirkan seakan-akan Allah Ta'ala tuh sudah berbuat jahat lawan inya. Berkisah kahulu garing ini segala macam. Biasa berkisah kahilir ini segala macam. Nah, yang kada nyamannya harus dikisahkan. Nah, itu kada bagus, mengeluh ya kita bahasa gaulnya tuh mengeluh. Nah, mengeluh nih itu termasuk ucapan muntong. Dan Allah mendengar. Allah kada katuju. Mengeluh tuh ucapan mulut yang kada dikatujui oleh Allah. Mengeluh. Karena bila sudah dapat nyaman, diam aja ini kada mau berkisah. Tapi bila dapat musibah berkisah. Nah, ini yang kada bagus yang Tuhan kada katuju. Harusnya dipaling. Bila pian dapat rezeki banyak, nah itu berkisah. Ini kenapa bila dapat rezeki banyak udah kayak menggaring juga. Ini lama gulu aja berjalan. Padahal banyak benar duit dalam tas 750 triliun duit dalam tas. Ini menggaring juga. Karena bila sudah dapat musibah berkisah-kisah. Kada suah kita mendengar nikmat Tuhan diucapkannya di mulutnya. Yang ada tuh musibah aja terus yang dipandirnya, yang diaduakannya ke makhluk. Nah, ini orang yang dibenci oleh Allah Ta'ala. Model kayak kada ada nikmat Tuhan di awaknya. Padahal cakap mau kita berpikir banyak benar yang hendak kita kisahkan nikmat Allah kepada makhluk, banyak benar. Yang kita kawa duduk nikmat Allah, kawa berjalan, kawa berdiri, kawa berabah nikmat Allah, kawa berhinak nikmat Allah, kawa melihat, kawa mendengar, itu yang dikisahkan lawan makhluk bahwa Allah Ta'ala itu sudah baikan benar lawan kita. Nah, itu yang bujur. Nang kayak kisah guru kita guru sekumpul yang imbah yang sidin dipukuli kawanan sidin berbiru-biru awak ya kalau kisahnya. Nah, padahal masih remaja aja sidin tuh boleh ke rumah ada berkisah sidin. Tapi pahamai orang rumah ini melihat orang rumah pun kada batakon juga. Nah, itu didikan tauhid naranya. Kada berkisah. Ada kita sakit gigi. Berkisah no. Bila lalu mengambil ke HP bangkak pang dipoto dulu kisahnya tek ya. Bangkak sebelah pipi hanya diupload ke Facebook so ya sakit gigi walai hari ini nah aja. Tahuan orang seberatan yang seorang sakit gigi. Nah, sama artinya kita memadahkan Allah Ta'ala jahat benar lawan kita. Nah, itu kada bagus. Harusnya yang dikisahkan ke orang itu nikmat-nikmat Allah. Nah, ini amun kita kada tahan hendak curhat juga, curhat lawan Allah Ta'ala. Nah, ini yang bagus. Orang-orang saleh. Jadi orang-orang saleh itu bila inya ada musibah,
mun hendak adu jual lawan Allah. Bangun misalnya tengah malam jam 2 bangun, bestinja dulu, bakamih dulu, batu baudu. Bila yang sebelumnya tadi perang dunia 3, ai mandi wajib dulu, anyar baudu, imbah ninto babaju, basalawar, bagamis, ada surban, lilit surban, tasbih ambil yang tasbih yang sudah berijazah ya kalau. Nah, tungkat ada pakai tungkat juga, tungkat sudah berijazah bang. Ambil tungkat mah duduk. Sekalinya kada terdengar bunyi lagi sih kan. Ini duduk tuh. Sekalinya taguring. Nah, muka dimbahnya mah kan luar biasa benar. Sekalinya taguring. Kada apa-apa niat barang dulu ya kalau. Nah, sekalinya handap benar kata-katanya sebelum guring tadi sempat berucap, ya Allah, ulun garing. Betul guringnya lagi. Nah, cukup lawan Allah Ta'ala melapor. Malapor lawan Allah Ta'ala nang saurang ninto ini kadosa lawan makhluk. Kenapa? Makhluk sama pada garing itu sama. Makhluk sama pada bahajat lawan Tuhan juga. Makhluk ada kawajo apa-apa. Baik lawan Allah Ta'ala. Nah, kecuali ya apabila kita sudah melapor kepada Allah, nah lalu jar Allah Ta'ala nyawa garing kah, mun garing baubat. Nah hanya kita baubat, melapor ke Allah Ta'ala dulu, lalu kita baubat. Nah baubatnya kita ninto sampai ke rumah, ke puskesmas atau ke dokter misalnya. Jadi ujar dokter nyawa garing apa, nah boleh kita berkisah kata bapak ninto, karena ninto pertanyaan dari dokter yang sesuai lawan jalurnya. Amun kita berkisah-kisah penyakit lawan bubuhan Pak Uji kan, nya kada paham juga. Bubuhan tukang tambal ban, berkisah itu penyakit kita, penyakit ini lawan tukang tambal ban, direndamnya nahampian. Iya kalau bojong direndamnya naham, bebangat penyakit kita. Nah, jadi ke dokter badu-adu setelah kita lapor kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, ulun ini kada babaras, kada be ini, kada be itu segala macam. Nah, kena timbul di hati itu geritik. Di hati imbah belapor Allah Ta'ala, sekalinya napa geritik? Datangi aja Haji Adul. Nah, datangi Haji Adul. Ada timbul geritik tuh asal kita melaporan Allah Ta'ala. Isuknya dasar kita datangi juga Haji Adul. Kawan bahari. Sekalinya bibi bertemuan, alhamdulillah Haji Adul. Alhamdulillah, lawasnya aku mencari pian, lawasnya bertemuan syukuran. Nah pagarang jauh-jauh kita mencari-cari kita nih, kada aku nak menjulung duit, lawas bener sudah nih. Han ya kalau kada sempat berucap, seorang hendak bapadah kada sempat berucap. Nah aku hendak menjulung duit, nah duit nyawa nih. Nah aku berniat sudah benajar, bila payu tanah aku hendak memberi 1 miliar. Han harganya pang triliunan juga tanah nih tuh. Jadi benajar bilanya payu hendak memberi pian 1 miliar. Ayo, belum berucap. Nah, coba cakanya kita kisah ke orang lain bahwa kita kada berduit, banyak hutang segala macam, pandai-pandai segala macam, mengurangi rezeki kada. Dahulu si Haji Adul tadi ancaman sangat benajarnya ke kita, cuma karena kita di banyak pandir, rezeki kita dikurangi oleh Tuhan. Benajarnya ke orang Haji Adulnya. Gara-gara kita banyak pandir. Jadi jijir Haji Adul nih, ini kisah yang seminggu yang lalu nih. Kita kan banyak pandir nih. Nah jijir Haji Adul, ya Allah, yang Haji Adul yang sugih bisa tanah tadi teh. Ulun menjual tanah nabila payu, kina ulun benajar hendak menjulung lawan si antar dua pang tuhanai nah. Amatkah, anangkah? Amatkah? Kita ini nernya amat. Kita ini banyak pandir, pas jatuhnya tak ke anang. Nah, paham lah biar nek. Amat anang gin ya. Nah gagalam kita. Kenapa? Kita tadi yang seminggu telah lalu itu banyak pandir. Maka itu makanya badi diam aja. Jangan tapi banyak pandir. Sekalinya anang tuh kan banyak pandir juga sama. Nah kayak apa nih caranya nih? Sama kada banyak pandir. Nah lalu Haji Adul ini dibuka Allah Ta'ala pikirannya. Ulun benajar Tuhan, bila ulun payu berjual tanah ini anang dan amat ulun bari duit. Nah keduanya dapat.
Paham lah pian? 500 juta seorang dapat toh, berbagi berdua, berrejeki berdua. Nah, jadi kita jangan menyalahkan Allah Ta'ala bila kita kada perejakian. Koreksi diri kita, jangan muntung kita ini kan tujuh pemandir yang sia-sia. Nah, jadi mun hendak mengaluh, jangan lawan makhluk, mengaluhlah kepada Allah. Nah, ini cara-cara yang bujur. Amun lawan makhluk pang bila bertamu, ada makhluk, seandainya makhluk ini bertakun jo lawan kita, jawabannya apa? Alhamdulillah. Kayak papian cil, alhamdulillah. Kayak garing pian cil, alhamdulillah. Ya kayak ini pang sudah alhamdulillah. Pian kayak apa? Ada juga bebaras, alhamdulillah. Ada juga berduit, alhamdulillah. Sambil menangis toh pian. Ah, ketahuan sambil menangis. Nah, ujurnya alhamdulillah tapi sambil menangis. Ada apa-apa. Nah, itu caranya. Allah Ta'ala sudah belajar kita. Sidin bersifat ilmu. Tahu aja Sidin. Nah, tahu aja. Ditambah pulang Sidin ini mendengar pulang. Mendengar geritik hati kita. Mendengar cita-cita hati kita. Nah, dan Sidin ini yang sugih. Yang sebujur-bujur sugih. Sebujur-bujur mampu. Nang kayak semalam, kayak malam tadi ya kalau malam tadi barang siapa misal barang siapa muntungnya tadi dijaganya dari perkataan yang haram dan perkataan yang sia-sia, tapi digantinya dengan bawirid pagi dan sore, bawirid imbah 5 waktu dan wirid-wirid yang lainnya. Nah, Allah menjamin rezekinya dengan rezeki yang khusus. Amun rezeki yang umum tuh rata aja, ini dapat rezeki yang khusus. Itu jaminan Allah Ta'ala tuh. Dapat rezeki yang khusus. Sebab apa? Sebab barakat menggunakan muntung. Menggunakan muntung untuk bawirid. Wiritan itu ada pagi dan sore. Kayak roti pul atas ini, alhamdulillah benar pian. Pian inilah bila berjalan mencari amalan ke Hadramaut sana tulak. Berapa bungkus tulak ke sana? 10 jutaan pokoknya sampai ke sana. Tukin batarabang mun pian bakunyong pian mati di jalan. Hah? Sampai ke sana anggaplah 10 juta sampai misalnya. Tukin bisa sangkut tengah jalan sama 10 juta tuh. Nah, sampai ke sana bertamu lawan Habib ulama besar di sana siapa minta amalan. Bisa ratipul atas juga yang dijolong Sidin. Nah. Ada kalau kok jemaah kita ke sana tolak mendatangi Habib Umar sekarang sini di gunung ya berjalan pulang mendatangi minta amalan Habib Umar nih sekalinya yang di gunung sini roti pul atas juga. Nah, ini kita ini kada pasalang Hadramaut kada kemana-mana sudah ada amalannya roti pul atas sudah. Nah, pagi sore dibaca gantian supaya muntung, jangan memandir yang haram, jangan memandir yang sia-sia. Nah, gantiannya sebab muntung ini bilangnya kada dibawa ke sibuk berwirid, kada disibukkan untuk berzikir, cenderung bapandir yang sia-sia. Nah, jadi kesibukan aja lagi. Kalau sibuknya kita berwirid, berzikir, tapi jangan sembarang juga. Ada wiritannya yang teratur. Amun kita kada ahli bemasak, jangan pindah hendak malikit kompor bemasak-masak aduk. Amun kita kada ahlinya. Nah, hendak model kayak maaduk jamu, kita lain ahli panjamuan. Oh, hintalu 10 biji hintalu ayam. Anunya pulang punya saraba banyak, sekali minum heng. Nah, maka itu sudah orang-orang bahari, ulama-ulama besar mengaturakan sudah. Ada wiritan-wiritan. Nah, wiritan-wiritan ini gantian atau maulah muntung kita sibuk. Bila sudah muntung sibuk bawirid, kada berpikir lagi nya hendak memandir ini itu segala macam. Nah, imbah itu pulang wirid pagi sore sudah. Rotibul atas kah, rotibul hadat kah, wadul latif kah, tasarah pian ya. Yang mana pian ketujuh. Nah, imbah itu sudah pagi dan sore, tambahi pulang wiritan salawat pulang kepada Rasulullah. Nah, salawat itu yang mana pian hafal, yang mana pian mudah menyambatnya. Sallallahu ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, paling handap sudah tuh. Kada kau lagi dihandapi pada itu. Atau yang kata panjang salawat-salatan kamilah. Nah, wajah bersebida mutur nah. Allahumma sholli salatan kamilatan wa salim salaman taman
Nah, sambil bebecaan tidak motor. Daripada balagu dam duri dam 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 duri dam dam dam, napa jual lagu kada jelas, kada jadi pahala, kada jadi bares. Baik baca sholatan kamilah atau di jalan ya Rabbi bil Mustafa, nah Maulaya sholli wa sallim daiman. Nah ini kebiasaan muntung, apalagi kita ini bisi anak, sudah kebiasaan muntung kita sebagai kuitan itu kena menurun ke anak. Amun mama abahnya hari-hari yang diucapakannya lagu dangdut, anak tuh kena jadi biduan dangdut. Itu sudah teruji, terbukti, mujarab benar sudah. Kenapa anak ini jadi biduan dangdut, bahkan hebat benar bedangdut? Oh mama abahnya bang. Nah maka mun handak muntung kita nih kada dihisap oleh Allah kena di akhirat dengan hisap yang sulit bahkan berat, bahkan gara-gara muntung orang tadi bisa masuk neraka, kada sempat bertaubat, di dunia pun inya tadi bisa tersiksa, di akhirat baginnya tersiksa gara-gara muntung. Nah sibukan muntung kita bawirit. Pertama, jangan menggawi, jangan mengucap-ucap yang haram yang dilarang oleh Allah. Kedua, jangan memandir yang sia-sia. Yang ketiga, jangan tapi banyak mengeluh. Nah, karena itu Tuhan kada ketujuh mendengar. Tapi banyak keluhan-keluhan. Mau hendak mengeluh jalan Allah Ta'ala. Mengeluh dengan Allah Ta'ala. Nah ini orang-orang mana? Orang-orang soleh yang ketujuh mengeluh dengan Allah Ta'ala. Nah ada kena orang yang tinggi dari orang soleh ini tuh, lebih tinggi ini bubuhan orang-orang derajat narnya. Nah amun kita seorang murid itu mengeluh dengan Allah Ta'ala pun sebenarnya dilarang juga kalau kita seorang murid. Arti murid itu mimnya mahabbah kepada Allah dan Rasulnya dalam perwujudan cinta kepada gurunya. Ru'yah, melihat lawan gurunya, maksudnya paham lawan ilmu-ilmu yang diberi gurunya. Ya, yakin lawan gurunya, maksudnya yakin dengan ilmu Allah Ta'ala, ilmu Allah, ilmu Rasulullah yang dibawa oleh gurunya. Dal dawamah, istiqomah, mulazamah, hadir terus di pengajian. Nah ini murid nerangnya dalam rangka tujuannya hendak lawan Allah Ta'ala itu parak, dekat. Nah orang murid yang kaya ini beradu lawan Tuhan pun dilarang. Kenapa? Tapi ini amun kada kelas kita, kada apa-apa kita beradu-adu lah. Ini kita hendak tahu aja ada kelas tertentu yang pina mengganjil. Amun kita ini beradu aja lawan Tuhan kada apa-apa. Tapi kalau orang yang hendak menjadi kekasih Allah, beradu aja dilarang lawan Allah Ta'ala. Amun kita ini kan asal beriman aja kada apa-apa aja. Beradu-adu lawan Tuhan, asal jangan beradu lawan makhluk, kecuali yang berkepentingan. Tapi amun kita hendak dekat dengan Allah, kada usah beradu-adu lawan Allah. Kenapa? Karena kita yakin Allah sudah mendengar apa yang ada di hati kita. Nah, kita beradu-adu lawan Tuhan, ya Allah, ya ulun, misal nih, ya Allah ulun ini garing. Apa jawaban Allah? Aku tahu aja sidin. Hah? Sebab kita sudah belajar Allah bersifat ilmu, tahu. Ya Allah ulun ini tahu ya aku aja Tuhan. Hah? Apabila kita beradu-adu lawan Allah, apalagi sampai keadaan hati kita menyangka bahwa mun kita kada beradu-adu Allah kada tahu, Allah kada mendengar, ini malah berdosa. Hati-hati. Jadi kita beradu-adu lawan Allah ini jangan sampai beranggapan karena Allah kada tahu lalu kita melapor. Satu. Yang kedua, bila kita beradu-adu lawan Allah jangan sampai sebabnya karena yang Allah julung ke kita ini kada pas, kada cocok. Misal kita ini garing, lalu beradu-adu lawan Allah, ya Allah ulun garing. Nah jangan sampai keadaan hati menganggap garing ini kada cocok lawan kita. Itu kada badek jo lawan Tuhan. Sebab garing ini pemberian Allah. Nah ini tertinggi sedikit memahamilah, mengkada paham kalau usah dipaham. Tapi mun hendak kita menjadi kekasih Allah, pahami ini bujur-bujur. Kita beradu-adu lawan Allah bukan karena kita kada ridha dengan keadaan kita.
apalagi menganggap Tuhan kada tahu, apalagi kita adu-adu temu kaya unjuk rasa lawan Tuhan, kada boleh. Kenapa? Karena mendatangkan garing di diri kita Allah yang bersifat ilmu, yang tahu bahwa kita ini cucuk garing kah atau sembuh kah, itu pun Allah juga. Kita ini kada tahu, ilmu kita terbatas. Nah, boleh beradu-adu lawan Allah, tapi jangan sampai menganggap karena keadaan garing ini kada cucuk buat kita. Ya Allah, ulun garing, sembuhkan ulun. Kalau kita bakal hendak semata-mata sembuh saja, kada ada pilihan yang lain. Nah, ini tang salah narannya, mengajal kehendak. Hati-hati. Jadi ada orang yang berdoa cuma karena inya yang belajar syariat saja, kada belajar sifat 20, kada belajar tasawuf, doanya nintu walaupun bagus kata-katanya luar biasa, tapi hatinya tadi buruk. Maka yang paling bagus adalah sebelum kita berdoa, damaikan dulu hati lawan Tuhan. Islah dulu lawan Tuhan. Jangan sampai menganggap yang ada di diri kita ini kada bagus, bagus saja Tuhan naik. Pian tahu aja sudah, pian mendengar aja yang di hati ulun. Nah, maka orang soleh, apalagi seorang murid yang melatih nafsunya untuk tunduk kepada aturan Tuhan, nya memilih bawirid daripada beradu-adu lawan Tuhan. Contoh Nabi Ibrahim waktu di dalam ganasnya api, kada ada sidin berdoa lawan Allah. Ya Allah, lepaskan ulun dari api. Ada. Yang ada muntung sidin bawirid. Napa wiridnya? Hafal sudah pian. Yang hasbiyallah wa ni'mal wakil nih toh. Nabi Yunus dalam 3 kegelapan, gelapnya malam, gelapnya bawah dasar lautan, gelapnya parut iwak. 3 lapis kegelapannya. Kada ada sidin berdoa. Ya Allah, lepaskan ulun dari bencana ini. Ada juga. Nah, apa yang diucapkan sidin? Bawirid. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Nabi Musa genting benar. Firaun sudah menyasar nah. Catok-catok sidin lawan tongkat supaya tabuka. Napa wiritan sidin? Salawat kepada Rasulullah, tabuka. Jalan makawa menyubarang. Nah. Lalu para ulama memadahkan, apakah seorang murid yang menghendaki dekat dengan Allah itu kada boleh berdoa? Kada, tetap doa itu disuruh, tetapi nah ada tetapinya. Jangan sampai doa itu timbul dari hati orang yang kada ridha dengan keadaannya. Ya Allah, ulun garing, sembuhkan. Ulun ini kada cocok bener garing Tuhan naik. Ulun ini bagus sihat. Nah, itu kada boleh kayak itu. Tetap kita berdoa. Amun kayak itu kada boleh itu kada usah berdoa aja. Amun kita kada tahu juga luput narannya. Nah, makanya disuruh kalau madhab kita Imam Syafi'i ada lapas niat ujungnya nintu lillahi ta'ala. Usolli fardhu subhi liti ujungnya lillahi ta'ala. Nawaitu shauma gadin ujungnya lillahi ta'ala. Ini pemahamannya apa? Pemahamannya bahwa kita beramal ibadah itu lillahi ta'ala. Semata-mata menjunjung perintah Allah, bukan menjunjung perintah nafsu. Kalau kita garing lalu kita berdoa supaya sembuh, hanya sembuh yang kita pinta. Hanya sembuh yang kita pinta, itu suruhan nafsu. Walaupun kita minta sembuh kada dilarang menurut fikih, kada dilarang, tapi kalau menurut tasawuf hati-hati dulu. Timbul dari hati yang mana? Apabila timbul dari hati yang kada ridha dengan garing ninto, nafsulah yang berdoa ninto. Tapi kalau timbul dari hati orang yang sudah ridha dengan garing lalunya berdoa minta sembuh, ini bujur-bujur akal, bujur-bujur nur. Bahmun sudah ridha apalagi berdoa disuruh. Nah, jadi orang yang bujur-bujur kawa lillahi ta'ala, berdoa, beribadah, bujur-bujur kawa lillahi ta'ala, orang yang sudah ridha dengan Allah Ta'ala terhadap keputusan-keputusannya. Jadi kita mau sudah ridha, jadi kita ya Allah, nah ulun ini garing Tuhan, napang teh ya Tuhan.
ulun ini ridho aja lawan pian menjulungi garing nih Mbah Tupang ya Tuhan. Ini ilustrasi aja lah. Nah, Mbah Tupang ya Tuhan. Iya, ulun karena ulun sudah ridho, ulun kada usah lagi minta sembuh. Nah, jangan ya Tuhan. Nyawa minta aja sembuh, sebab bila nyawa berdoa minta sembuh, tapi asarnya karena aku yang menyuruh, lah itu berpahala. Maka doa kamu disebut ibadah, bahkan mukhul ibadah, utaknya ibadah. Oh, itulah Tuhan. Makanya nyawa berdoa aja, walaupun nyawa hati sudah ridha bahwa garing itu kada apa-apa, baik aja, tapi tetap berdoa. Nah, berarti ulun ini berdoa kenapa? Mencari kesenanganku jar Allah Ta'ala, mencari ridhaku. Karena aku pengen menyuruh, bila nyawa mau berdoa, aku senang. Umur itu iyalah Tuhan, bila ulun berdoa pian senang, aku senang. Mungkin ulun berdoa mencari kesenangan pian. Nah, ini yang disebut lillahi ta'ala. Kalau kita belum duduk di ridha, kita berdoa itu mencari kesenangan nafsu kita. Pahamlah dulu ini bagi mitan memaham supaya jangan gagal paham. Karena timbul boleh ke rumah itu jangan berikan berdoa aja. Nah, berarti guring aja sakut tadi nek. Memujurkan hati waktu berdoa supaya bujur-bujur lillahi ta'ala. Ada orang berobat ke dokter karena garing. Orang ini wali Allah Ta'ala. Yang wala berobat mulai bahari kalau sudah wala ini berobat kemana-mana sudah. Nah, jadi orang wala, orang jauh lawan Tuhan nih berobat. Orang wali berobat juga, cuma hati yang berbeda. Si wala berobat mencari kesenangan nafsunya yang kada mau garing, hendak sembuh harusnya indah garing sebab kada nyaman penggaring itu. Lalu kemana-mana berobat. Nah, si wali pang, ini berobat tuh bukan mencari kesenangan nafsunya, ini ridho aja dengan garing ini. Kada masalah, bahkan dia bersyukur di dalam musibah, di dalam garing ada pengangkatan dosa, ada pengangkatan derajat dan lain sebagainya. Berarti anugerah. Tapi kenapanya tetap berobat? Tuhan pang yang menyuruh. Nah, apabila kita menggawi sesuatu yang disuruh Allah, ini yang disebut ibadah. Banyak orang kada paham menggawi ibadah isinya kepentingan nafsu. Apalagi urusan dunia. Kenapa sampai ngeduha? Supaya tuku rami payo aja. Makinnya kada ada pahalanya kena tuh, minta kena pahalanya lawan toko dia. Hati-hati. Jangan sampai sarana-sarana atau yang asalnya memang itu ibadah tapi disusupi oleh kepentingan nafsu. Paham inilah ini panjang cuma arifin tarang ini nah. Oke, hendak tengah hari kena sampai tengah hari pian pulang sudah bulikan ulun seorangan sini gigilaan pulang ulun. Kadadanya yang dudukan ya kalau. Nah, kesimpulannya kita ambil sadang aja sudah. Hendak mengeluh jangan lawan makhluk. Lawan Allah aja sudah mengeluh. Sebab bila kita lawan makhluk, alangkah hinanya kita dalam pendengaran Allah, suara kita tadi tuh. Mengeluh ini, mengeluh tolong. Ya Allah Ta'ala, kayak kada ada nikmat Tuhan, nikmatku di dirinya. Yang dikisahkan ke makhluk tuh nikmat-nikmat Tuhan ya. Maka muntung kita tuh berbarakat diketujui oleh Allah. Pandir kasih kisah nyaman, kisah baik, alhamdulillah. Allah Ta'ala sudah menyembuhkan aku, sudah menyehatkan aku, melindungi aku, memudahkan aku melihat. Walaupun bebisul benar-benar berburit, jangan dipandir. Pandirnya nyaman-nyamannya aja. Aku melihat tarang, dengar jelas, kawa berdiri. Nah, duduk kada kawa pang dulu aja. Bebisul ganal. Nah, ada papan itu jangan dipandir itu memberi supan. Jelas ya itulah. Nah, insyaallah wallahu a'lam kita sambung. Maulana salli wa sallim liman abada ala habibika khairi khunnihim ya rabbi min mustafa waghfir lana ma dhaya wasi'an karami wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum.